Selamat sore menjelang malam teman-teman Quanda Friends. Hari ini aku akan membahas tentang dopamine detox dan mungkin ini akan sangat membuka pandangan teman-teman terkait proses pembelajaran karena jujur pas aku tahu tentang dopamine detox ini aku jadi sadar gitu betapa rendahnya fokus yang aku punya ketika aku belajar, betapa gampang terdistraksinya aku dengan hal-hal di luar proses pembelajaran gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman mungkin bakal menemukan hal-hal yang cukup relate dengan apa yang teman-teman rasakan selama sekolah online, apalagi di rumah gitu, kayak godaan tuh banyak banget buat fokus belajar tuh kayaknya berat gitu. Ini mungkin agak nyambung dengan topik minggu lalu yang kita bahas tentang gimana cara meningkatkan fokus belajar. Dan dopamine detox ini adalah salah satu tambahannya gimana cara kita meningkatkan fokus belajar kita. Nah, nanti selama selama aku memaparkan materi tentang dopamine detox ini, mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke kolom Q&A, nanti di akhir itu ada sesi tanya-jawab, nanti kita bisa tanya-jawab di sana. Mungkin topiknya nggak tertutup buat dopamine detox saja, teman-teman boleh nanya tentang tips belajar atau apapun yang seputar proses belajar lah gitu. Kan kita sebagai Quanda Friends ini harus semangat belajar gitu. Jadi ya, nanti kita bakal bahas di akhir buat sesi tanya-jawabnya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Halo teman-teman, mungkin ada yang udah pernah ketemu dengan aku sebelumnya. Nama aku Aldian Rehan Alvarez, biasanya aku dipanggil Aldian. Aku sekarang kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Manajemen Rekayasa. Aku angkatan 2019, jadi sekarang baru semester 3, baru 1,5 tahun kuliah gitu. Sekarang kita masuk ke topik bahasannya. Jadi di sini ada seseorang gitu yang misalkan lagi ngerjain tugas, tapi dia sambil menggunakan handphone ya kan. Jadi dikit-dikit cek handphone. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman di sini nih, Quanda Friends, sering ini nggak sih misalkan lagi belajar, terus merasa jenuh, merasa bosan, abis itu ngecek handphone. Pas ngecek handphone biasanya nanti buka Twitter, scrolling, biar nggak bosen merasa dengan scrolling Twitter tuh teman-teman jadi lupa dengan jenuhnya gitu. Misalkan biasanya lagi belajar ngantuk, pas scrolling Twitter rasanya tuh kayak jadi seger lagi gitu. Nah, terus biasanya kalau misalkan udah scrolling Twitter gitu udah banyak sampai bawah-bawah, nanti udah nggak ada apa-apa lagi, maksudnya kayak udah dilihat semua apa yang ada di timeline-nya, nanti pindah nih biasa ke Instagram gitu. Terus di Instagram sama, liatin story teman-temannya, dia lagi ngapain di luar sana, dia lagi ngapain di rumah. Terus biasanya kalau misalnya di Instagram story itu ada apa ya, ada games-games gitu kan, kalau anak zaman sekarang mungkin udah sangat sering terpapar dengan games-games di Insta Story, terus nanti ikut-ikutan tren yang lagi ada. Terus nanti dari Instagram udah bosan, pindah ke TikTok gitu. Pindah ke TikTok, terus ya ngeliatin orang-orang joget gitu ya di TikTok. Terus biasanya ada cerita-cerita menarik juga di TikTok. Terus teman-teman merasa dengan teman-teman menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, atau misalkan juga ada YouTube, itu rasanya beban yang teman-teman rasakan selama belajar itu tiba-tiba terangkat gitu, bebas gitu, kayak seneng lagi, refreshing lagi gitu. Jadi ibaratnya pas belajar tuh merasa belajar merupakan hal yang berat, sedangkan bertwitter, berinstagram, pokoknya bermedia sosial itu merupakan hal yang ringan dan sangat menyenangkan. Nah, ini harus kita perhatikan nih penggunaan media sosial kita dalam meningkatkan proses pembelajaran kita. Karena ternyata ada hubungannya nih dengan penggunaan media sosial dengan apa proses belajar yang sedang kita lalui gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ketika kita bermedia sosial terlalu lama, misalkan teman-teman buka Twitter, terus abis Twitter ke Instagram, abis Instagram ke YouTube, terus misalkan ada mungkin dari kita yang kadang-kadang tuh pakai HP tanpa kita sadari, kita browsing atau kita ngegerakin jari kita di handphone tanpa tujuan yang jelas gitu. Terus ada yang suka nonton YouTube berjam-jam, padahal kalau dipikir-pikir, apakah harus nonton video YouTube ini gitu? Misalkan zaman sekarang mungkin banyak video-video viral di mana banyak YouTuber gitu yang suka biasanya ada konten-konten viral tuh kayak pamer kekayaan atau misalnya ngeliatin saldo ATM. Itu beberapa waktu yang lalu tuh pernah cukup trending gitu ya di YouTube, yang dimana YouTuber nampilin saldo ATM-nya gitu. Nah itu kan kalau dipikir-pikir, apakah kita harus
menonton video itu, apakah setelah kita menonton video itu ada manfaat yang kita dapatkan selain hiburan semata gitu. Nah, ketika kita menonton video YouTube, terus sebenarnya nggak ada hal yang kita dapatkan dari video itu, tapi kita mendapatkan kesenangan, itu sama aja kita membanjiri otak kita dengan dopamin. Sama juga kalau misalnya kita bermain game terlalu lama gitu, bersosial media, browsing tanpa tujuan yang jelas, itu sama aja kita membanjiri otak kita dengan dopamin. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang bingung nih, dopamin itu apa sih gitu. Jadi, sederhananya dopamin itu tuh adalah hormon atau senyawa kimia yang akan tubuh kita hasilkan ketika kita merasakan kesenangan. Ketika kita mencapai target, nanti kita akan merasakan kesenangan gitu. Jadi misalkan teman-teman buka Twitter, nah itu nanti bakal dikeluarin tuh dopamin sama tubuh kita. Nanti jadi pas kita buka Twitter rasanya tuh kayak seneng terus, itu kayak baca Twitter tuh kayak menarik terus. Sama kayak kita misalkan bermain game, berinstagram, berYouTube, ya pokoknya banyak hal-hal zaman sekarang tuh yang sangat mudah memicu tubuh kita mengeluarkan dopamin gitu. Dan kalau misalkan kita udah terlalu sering nih mendapatkan dopamin secara instan, misalnya tadi dari bermain game dan lain-lain ini, biasanya tuh 2 jam bermain game itu rasanya tuh lama, tapi 10 menit belajar langsung sakit kepala gitu. Kenapa begitu? Karena ketika kita bermain game, itu otak kita, tubuh kita tuh selalu mengeluarkan dopamin gitu. Jadi kita pas main game tuh rasanya seneng terus gitu, apalagi misalkan main games kan biasa ada tahapan-tahapan gitu kan. Nanti di akhir lawannya makin susah, terus kalau kita menang, kita bakal wah kayaknya seneng banget gitu kan. Sedangkan kalau belajar, buat mendapatkan kesenangan dalam belajar tuh kayaknya susah banget. Butuh waktu lama untuk kita bisa fokus belajar, untuk menikmati proses belajarnya, agar kita bisa agar kita senang dengan proses pembelajaran itu. Jadi ibaratnya misalkan 10 menit belajar langsung sakit kepala. Sedangkan kalau main game 10 menit tuh seneng-seneng terus gitu. Tapi kalau belajar 10 menit tuh kayak, aduh ini materinya bahas apa sih, kok aku nggak ngerti apa-apa gitu kan. Apa aku bodoh gitu. Biasanya kita pas belajar sering banget berpikir kayak gitu. Dan itu ada hubungannya dengan si dopamin-dopamin ini guys. Gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih, apa sih yang teman-teman rasakan kalau misalkan teman-teman udah belajar berhari-hari gitu dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, terus mendapatkan nilai bagus pas ujian gitu. Misalnya juga ada nih teman-teman yang kelas 12 yang akan mempersiapkan SBMPTN, udah belajar berbulan-bulan, kemudian pas UTBK, misalkan teman-teman mau masuk ITB, terus pas SBMPTN pengumuman, oh dapat ITB gitu, itu kan pasti rasanya sangat bahagia gitu kan. Dan aku mau nanya juga nih, apa sih yang teman-teman rasakan kalau misalkan, ini biasanya anak-anak OSIS gitu ya, di SMA atau SMP, ketika acara berjalan lancar setelah sekian lama dipersiapkan. Biasanya kan anak OSIS tuh punya banyak proker gitu, punya banyak proker, harus nyusun acara A, harus nyusun acara B, rapat dari pagi sampai malam, pas udah di rumah tetap diskusi lewat HP gitu kan. Nanti pas hari H, kalau acaranya lancar tuh kayak seneng banget gitu, apalagi pas udah penutupan, merasa, wah perjuangan kita selama ini, udah tercapai gitu kan. Kita udah berjuang lama, ngabisin waktu, menyita waktu, diskusi panjang, akhirnya apa yang kita siapkan sukses gitu. Nah, rasanya pasti teman-teman bakal bahagia banget, bakal senang banget kan. Dan di titik itulah di mana dopamin-dopamin yang ibarat kayak ditahan-tahan nih sampai ke puncaknya, pas hari H itu bakal keluar semua gitu. Jadi teman-teman akan merasakan sangat bahagia, sangat senang ketika apa yang sudah sulit teman-teman lakukan, sudah sulit dipersiapkan, itu berjalan dengan lancar. Nah, itu dopamin dikeluarkan dalam proses seperti itu juga. Nah, ini struktur kimianya, mungkin nanti teman-teman kalau udah SMA atau kuliah nanti bakal belajar tentang struktur kimia organik ini. Jadi struktur dopaminnya. Jadi dopamin adalah salah satu senyawa kimia organik yang berperan penting sebagai hormon dan neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah yang menghubungkan sel-sel otak kita gitu di dalam tubuh dan otak agar membuat kita menginginkan sesuatu, dan dengan adanya keinginan kita menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu agar tercapai keinginan kita. Sederhananya ya dopamin ini sering disebut sebagai happy hormone karena dopamin itu selalu dihasilkan dan membuat diri kita senang. Maksudnya ketika kita sudah mencapai target, ketika kita sudah mengerjakan sesuatu, kemudian hasilnya memuaskan, nanti tubuh kita akan mengeluarkan dopamin dan kita akan merasa sangat puas dengan kegiatan kita. Kita akan sangat senang dengan hasil kerja keras yang sudah kita lakukan. Nah, selain dopamin sebenarnya ada hormon-hormon lain semacam
oksitosin, semacam serotonin, aku lupa namanya, tapi ada hormon lain yang bertanggung jawab atas tubuh kita untuk merasakan kesenangan gitu. Jadi pokoknya kalau teman-teman, nah ini dia nih, misalnya nih, aktivitas apa aja sih yang bisa menghasilkan dopamin gitu. Nah, ternyata hampir semua aktivitas itu bisa menghasilkan dopamin. Misalnya di sini ada yang olahraga gitu. Olahraga kan apa ya, capek gitu, terus nanti biasanya pas olahraga ya peredaran darah di tubuh kita tuh semakin lancar. Kemudian pikiran kita biasanya setelah olahraga tuh kayak jadi fresh gitu kan. Nah, itu dopamin, ada perannya juga dopamin di sana yang membuat kita senang gitu. Kemudian juga misalnya nih teman-teman, sekarang udah jarang gitu ya kumpul sama teman-temannya secara offline. Nah, nanti misalkan ketemu lagi secara offline atau ya sebenarnya pertemuan secara online terus ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, nanti biasa ada hal-hal lucu yang dibahas, itu nanti dopamin dihasilkan di sana. Nah, selain kegiatan-kegiatan fisik atau kegiatan yang sosial itu, ada juga kegiatan yang ini nih, misalkan di sini ada main Instagram. Misalkan teman-teman upload foto di Instagram, foto liburannya atau video atau foto apa ya? Ya foto apapun yang teman-teman post di Instagram kemudian dapat likes nih. Nah, pas teman-teman dapat likes itu biasanya secara nggak langsung otak kita tuh menghasilkan dopamin juga dan menyebabkan kita senang ketika mendapatkan likes itu. Kita merasa, oh, ada yang memuji nih gitu kan. Manusia tuh sifat dasarnya suka dipuji gitu kan. Jadi pas dapat likes, itu rasanya seneng banget. Dan ini terjadi juga ketika teman-teman main games. Main games, nanti lawan temennya gitu, terus menang, itu rasanya seneng banget kayak, wow, gue lebih jago nih dari lo, misalkan kayak gitu. Nah, itu dihasilkan juga dopamin di sana. Bedanya, kalau yang olahraga ini kan kegiatan fisik di mana kita butuh effort besar gitu. Kita harus capek untuk olahraga gitu. Nah, sedangkan kalau main games, bersosial media itu kayaknya ringan banget. Kita cukup menggerakkan jari kita udah bisa menghasilkan dopamin gitu. Nah, ternyata rasa senang itu juga bisa didapatkan secara instan, bahkan hanya dengan sentuhan. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang cukup dekat dengan kehidupan kita dan mungkin sangat sering menjadi pelarian kita ketika kita udah kehilangan fokus atau kita lagi fokus tapi kita kehilangan fokus karena ini, terus misalkan kita lagi belajar, kemudian kita merasa jenuh, kayaknya butuh refreshing, butuh sesuatu yang menyenangkan, nanti kita larinya ke aplikasi-aplikasi ini, kemudian ya intinya dari aplikasi ini kita bisa apa ya, kita bisa mendapatkan kesenangan secara instan deh gitu. Kan tadi kalau orang ada yang mendapatkan dopamin itu dengan cara berolahraga, tapi ada juga nih dopamin yang dihasilkan dengan kita menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Misalkan TikTok tadi, kayaknya tuh baca cerita orang di TikTok seru banget, atau misalkan ada trending-trending yang ada di TikTok tuh kayak seru-seru banget kan. Berlaku juga dengan yang ada di Twitter, di YouTube, Facebook, Instagram, di Netflix. Ini Netflix cukup panjang juga kalau menyita waktunya kan series itu 40 menit atau film 1,5 jam. Ya jadi dengan effort yang kecil, ternyata kita bisa mendapatkan dopamin yang cukup tinggi juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi ternyata dopamin itu dihasilkan tuh sebenarnya sesuai dengan effort yang kita lakukan. Nih, misalnya ada yang berolahraga gitu, berolahraga kan capek, effortnya besar. Itu biasanya dopaminnya juga cukup tinggi. Bahkan sebenarnya ketika kita minum air putih, kita kehilangan dahaga kita udah nggak haus lagi, itu sebenarnya kita juga menghasilkan dopamin. Tapi karena effort yang nggak terlalu besar, ya dopamin yang dihasilkan, rasa senang yang ditimbulkan, nggak terlalu besar juga. Nah, kalau dengan sosial media, kalau dengan TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, effort kita nggak terlalu besar, tapi dopamin yang dihasilkan bisa dibilang sama besarnya dengan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan effort besar gitu. Jadi ada sesuatu yang ibaratnya bisa dibilang kayak ada sesuatu yang agak bergeser gitu, yang harusnya mengikuti aturan kalau misalkan inputnya kecil, outputnya kecil, kemudian inputnya besar, outputnya besar. Nah, di sini inputnya kecil tapi outputnya besar. Nah, kalau misalkan ada semacam pergeseran ini, pasti ada yang namanya bisa dibilang kayak semacam efek samping gitu lah. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan juga gitu kan. Jadi ada nih akibat-akibat yang dihasilkan dari kita menghasilkan dopamin secara instan ini terhadap respon tubuh kita ketika menerima tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat. Nah,
ketika kita udah terbiasa dengan menerima dopamin dengan cara yang instan, misalnya tadi bermedia sosial hanya dengan sentuhan, kita bakal lebih cepat bosan, mudah merasa jenuh, terus gampang gampang kehilangan fokus, tidak pandai bersyukur, dan kadang kita merasa sibuk padahal nggak penting-penting banget gitu. Kenapa sih kita merasa cepat bosan? Kenapa kita mudah merasa jenuh? Kenapa kita tidak fokus? Karena gini, misalkan teman-teman belajar, tadi kan di awal tuh udah pernah aku bilang gitu kan, kayak ibaratnya main game 10 menit rasanya, main game selama 2 jam kayaknya tuh nggak ngebosenin, tapi belajar 10 menit tuh rasanya ngebosenin gitu. Kenapa kayak gitu? Karena teman-teman udah terbiasa dengan 10 menit nih, misalkan 10 menit main games, itu teman-teman langsung menghasilkan dopamin yang cukup banyak gitu. Jadi teman-teman udah terbiasa mendapatkan dopamin secara instan. Giliran disuruh belajar, di mana dopamin itu akan dihasilkan dalam waktu yang cukup lama, karena pas belajar itu mungkin dopamin kita baru dihasilkan ketika kita ngerjain soal, misalkan kita ngerjain 10 soal, terus kita bener 8, itu rasanya kayak, wow, aku udah cukup paham. Nah, itu kan ada dopamin yang dihasilkan. Tapi untuk mencapai itu tuh rasanya susah banget. Sama juga kayak misalkan buat baca buku. Kadang tuh kita merasa baca buku adalah sesuatu yang butuh energi banget gitu. Sedangkan main games, buka sosial media, itu nggak butuh energi banget. Padahal kalau misalkan kita udah membiasakan diri kita baca buku 30 menit, 1 jam, 2 jam tuh nanti rasanya kayak seru banget gitu. Mungkin teman-teman kalau misalkan nyari di internet atau di YouTube, banyak orang yang punya target seminggu ngabisin 10 buku, sebulan ngabisin berapa puluh buku, dan itu mungkin kita nggak kebayang gitu kan, kayak, wah kuat banget dia baca buku banyak-banyak gitu kan. Kenapa kita merasa kayak gitu? Karena kita udah terbiasa, oh ya udah deh kalau mau nyari info pengetahuan, ya udah di YouTube aja gitu. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk, tapi kalau misalkan ujung-ujungnya itu membuat diri kita merasa baca buku atau mendapatkan ilmu secara konvensional, di mana kita yang harus baca buku itu menjadi hal yang berat, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, itu karena dopamin kita itu udah terlalu, otak kita apa ya, tubuh kita udah sering merasa, oh kalau mau dapat dopamin tuh banyak loh cara instannya gitu. Sedangkan untuk melakukan hal-hal yang berat, dopamin itu sulit dikeluarkannya gitu. Jadi kita bakal merasa cepat bosan, mudah merasa jenuh, dan tidak fokus gitu. Misalkan lagi belajar 10 menit, merasa bosan, langsung cek Twitter gitu. Padahal ya belajar emang berat gitu guys. Jadi ya harus kita tahan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang utamanya, yang ingin dibahasnya, yaitu dopamin detox gitu. Tadi kan dopamin adalah hormon yang membuat otak kita senang, membuat diri kita senang gitu, respon tubuh kita ketika kita mendapatkan target kita. Dan detox itu mungkin teman-teman tadi di awal kasih kita bilang detox itu kan kayak apa nih Kak, diet gitu ya. Nah, detox ini ibaratnya biasa tuh didekatkan dengan kalau diet detox tuh biasanya kayak mengurangi racun-racun dalam tubuh dengan makanan bersih gitulah. Nah, kalau dopamin detox ini, itu sederhananya ini, bukan menghilangkan dopamin gitu kan, kesannya kalau detox itu kan menghilangkan gitu kan, tapi kita mengubah cara tubuh kita mendapatkan dopamin. Kita mengontrol pelepasan dopamin yang ada di dalam tubuh kita agar kita bisa lebih produktif. Jadi kita mengatur agar bisa menghasilkan dopamin pada kegiatan yang lebih positif dan lebih produktif. Nah, misalnya gini, tadi kan kita di awal tuh kayaknya baca buku, belajar tuh kayak berat banget kan. Nah, kita ngontrol gimana sih biar kita cukup mendapatkan dopamin dari belajar ini. Terus misalkan kita sering banget kena distraksi dengan Instagram, Twitter, dan YouTube. Nanti kita mikir nih, gimana sih caranya kita mengontrol penggunaan YouTube, Instagram, sosial media kita, biar otak kita nggak terbiasa mendapatkan dopamin secara instan. Nah, itu yang dinamakan dengan dopamin detox ini. Dan dopamin detox ini tuh kalau aku bisa sedikit cerita, jadi ini awalnya di apa ya, terkenal itu di Silicon Valley itu di Amerika. Itu adalah sebuah kawasan yang isinya banyak banget startup di sana, dan bisa dibilang kan orang-orang yang kerja di startup itu punya beban pekerjaan yang cukup berat gitu, kayak setiap hari mereka bekerja, setiap hari mereka stres gitu lah ya, kayaknya butuh buat dopamin gitu. Nah, orang-orang di sana tuh menerapkan dopamin detox ini, di mana mereka bisa fokus dengan pekerjaan-pekerjaan mereka tanpa terlalu haus dengan dopamin gitu. Jadi ya mungkin kita sering banget kan kayak, aduh bosen, aduh jenuh gitu, dikit-dikit ya Twitter, Instagram nih, ya itu kayaknya udah hal yang sangat dekat dengan diri kita, apalagi semenjak sekolah online nih teman-teman mungkin bakal sering banget terpapar dengan Instagram, Twitter gitu, karena kayak informasi ada di sana semua gitu.
Nah, caranya gimana sih gitu? Yang pertama itu teman-teman harus menahan diri. Jadi kan dopamin detox itu adalah kita mengontrol diri kita, mengontrol pengeluaran dopamin dalam tubuh kita gitu kan. Nah, cara untuk mengontrol itu ya berarti kita menahan untuk jangan deket-deket dengan hal yang bisa menghasilkan dopamin dengan cara instan gitu. Caranya adalah menjauhkan diri kita dari hal yang mengaktifkan stimulus. Misalkan teman-teman belajar nih, oh ada HP, yang tadinya belajar 10 menit, dikit-dikit pegang HP, buka Instagram, buka Twitter, berarti HP-nya singkirin dulu, pindahin ke ruangan lain, biar kita nggak dikit-dikit nyari HP buat refreshing gitu kan. Atau yang misalkan kalau misalkan belajar yang harus lewat HP, ya udah deh aplikasinya kita sembunyiin aja gitu. Biasanya tuh kalau di iPhone atau di Android, itu nanti aplikasinya bisa di-hide gitu, jadi nggak ada di home screen kita. Kemudian mematikan notifikasi sosial media atau bahkan menghapus aplikasinya gitu. Karena mungkin teman-teman kadang ada yang ngerasa gini, kalau lagi belajar fokus gitu kan, terus tiba-tiba HP bunyi gitu, HP bunyi, atau lagi belajar di HP, tiba-tiba ada notifikasi gitu dari atas kan, biasa turun ke bawah gitu kayak, ada stimulus nih, ada sesuatu yang memancing teman-teman untuk buka sosial media, padahal waktu itu nggak ada keinginan buat buka sosial media, tapi gara-gara dipancing, oh yaudah deh cek dulu sebentar 5 menit gitu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa sosial media itu dirancang untuk membuat kita ketagihan. Jadi ya ada, mungkin teman-teman kalau ada yang punya Netflix mau nonton film, ada judul film yang namanya The Social Dilemma. Film itu menceritakan tentang bagaimana sih sosial media itu dirancang, kenapa sosial media sangat sangat populer, kenapa orang menggunakan sosial media itu bisa berjam-jam gitu. Jadi bahkan ya ternyata kapan waktu notifikasi itu disampaikan tuh nanti bakal ada algoritma tertentu di mana jam-jam tertentu yang biasanya kita bakal buka sosial media, nanti notifikasi itu baru dimunculkan pada saat itu. Terus kenapa sih like itu atau notifikasi warnanya merah, itu tuh ada ininya juga, ada ada ilmu di belakangnya, ternyata warna merah ini semakin bisa menarik perhatian kita. Pokoknya ya sosial media itu udah dirancang sedemikian rupa biar kita ketagihan gitu. Jadi kita sebagai penggunanya kalau misalkan tidak ingin menjadi target sasaran sosial media sebagai users yang yang akan ketagihan dengan produknya, ya kita harus mengontrol diri kita. Kita harus membatasi penggunaan diri kita dengan sosial media itu. Dan yang terakhir adalah buatlah menjadi sulit gitu untuk mengakses hal yang menyebabkan kecanduan. Nah, dari buku Atomic Habits, teman-teman ada buku judul Atomic Habits. Jadi buku itu menceritakan tentang bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan baik dan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk. Salah satunya adalah dengan membuat kebiasaan ini menjadi sulit, misalkan kebiasaan buruk. Nah, misalkan contoh yang dari kita bahas adalah media sosial ya kan. Nah, kalau misalkan teman-teman menganggap media sosial ini adalah kebiasaan yang buruk, teman-teman harus membuat proses teman-teman menuju ke media sosial ini menjadi sulit. Nah, itu diwakilkan dengan jawaban-jawaban yang tadi nih, menjauhkan diri kita dari handphone kita. Oke, mungkin handphone kita taruh di ruangan lain selama kita mau fokus melakukan pekerjaan. Terus menyembunyikan aplikasinya, kalau misalkan kita belum bisa menghapus aplikasinya itu. Tapi kalau misalkan udah akut banget gitu, ya udah teman-teman hapus aja aplikasinya, karena coba deh teman-teman pikirin lagi, sebenarnya kalau misalkan teman-teman menggunakan media sosial terlalu lama, apa sih yang teman-teman dapatkan gitu? Kan teman-teman ngeliatin Instagram story teman-temannya yang lain. Setelah melihat Instagram story itu biasanya respon teman-teman tuh pasti paling kayak, oh dia seru banget kegiatan ini, sedangkan aku di rumah doang. Pokoknya teman-teman bakal lebih sering membandingkan diri teman-teman sendiri dengan orang lain. Jadi coba pikirkan kembali, apakah media sosial yang teman-teman gunakan itu udah dengan kontrol teman-teman sendiri. Kalau misalkan penggunaan media sosial ini masih di luar kontrol teman-teman, sekarang adalah waktu yang tepat nih, jangan ditunda-tunda lagi untuk coba mengontrol penggunaan media sosial. Pokoknya dalam menggunakan media sosial itu harus kita yang kontrol, jangan sampai diri kita yang dikontrol gitu. Harus kita yang buka Instagram, jangan Instagram nyuruh kita buka Instagramnya gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi dibutuhkan sosial medianya, karena menurut aku sosial media bukanlah hal yang buruk, karena banyak banget hal positif yang bisa didapatkan di sosial media, banyak banget informasi gitu, apalagi di Instagram tuh kayak ada webinar, ada promo apa itu biasanya di Instagram banyak banget, tapi bakal menjadi merugikan kalau misalkan kita udah lepas kontrol dengan penggunaan media sosial kita. Jadi ingat, harus menahan diri. Oh iya, sama ini ada satu tips lagi. Biasanya aku nahan diri untuk buka media sosial
sampai 4 jam setelah bangun tidur. Jadi bangun tidur jangan langsung buka media sosial. Pokoknya kerasa banget deh bedanya kalau misalkan bangun tidur langsung buka media sosial sama nahan beberapa jam baru buka media sosial gitu. Biasanya kalau misalkan ya mungkin 4 jam gitu, misalkan bangun tidur jam 5, oke nanti bukanya jam 9 atau biasa aku jam 12, nanti kayak lebih terkontrol gitu lah penggunaan media sosialnya. Nah, yang kedua ganti kebiasaannya gitu. Jadi mungkin biasanya kita kalau lagi belajar terus mau refreshingnya itu dengan buka Instagram, dengan buka Twitter, dengan buka media sosial. Coba sekarang kita ganti hal-hal itu dengan hal lain. Oke, misalkan tadi yang awal kita dari buka media sosial, kita ubah, oh kalau misalkan lagi belajar terus suntuk, coba deh aku keluar rumah terus lihat-lihat langit sebentar, biasa tuh udah makin seneng gitu kan, kita udah udah pergi sebentar lah dari dunia belajar kita, nanti kita melupakan sedikit, terus nanti kita bakal lebih senang gitu. Atau misalkan teman-teman di sini ada yang punya kebun di rumahnya gitu, yang punya tanaman, coba abis belajar terus merasa jenuh, jangan main HP, tapi coba bercocok tanam atau kayak nyiram tanaman gitu. Nah terus kalau misalkan ada yang punya hewan peliharaan gitu, kucing atau anjing, oke setelah belajar jangan lihat HP, tapi coba main sama kucing sama anjingnya gitu. Atau yang punya adik ya coba main sama adiknya gitu. Jadi coba ubah hal-hal yang biasanya ternyata menghasilkan dopamin secara instan dengan hal lain gitu. Jadi dengan kita mengubah kebiasaan kita, nanti kita bakal terbiasa, oh kalau mau menghasilkan dopamin ternyata nggak harus lewat handphone gitu. Oh untuk mendapatkan kesenangan, kita nggak harus buka Instagram, nggak harus buka Twitter. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bertanya kepada diri sendiri gitu. Coba teman-teman sebelum membuka media sosial, sebelum menggunakan alat elektronik kita untuk mendapatkan dopamin secara instan, bertanya nih, misalkan mau buka media sosial, tanya dulu pas ngeliat aplikasinya, apakah aku harus buka media sosial ini? Yang pengen aku cari apa sih dari media sosial ini gitu. Terus coba tanya lagi, apakah hariku akan berjalan lebih baik jika aku membuka aplikasi ini gitu. Terus misalkan nonton YouTube, banyak banget kan konten-konten yang clickbait gitu yang menggoda untuk ditonton. Coba tanya lagi, apakah aku benar-benar harus nonton video YouTube ini gitu. Nah, kadang karena kita merasa nonton ini seneng, nonton itu seneng, jadi ketika kita udah belajar cukup berat gitu, terus kita mendapatkan kesenangan yang sama, nanti nggak ada reward yang kita rasakan gitu. Jadi beda kalau misalkan teman-teman, aduh pengen nonton YouTube, tapi sekarang bukan waktunya nonton YouTube. Ya udah deh, tahan nonton YouTube-nya nanti aja abis belajar. Nah nanti misalkan teman-teman udah fokus belajar, setelah udah fokus belajar nanti bakal seneng gitu kayak, oh udah selesai nih belajarnya berarti aku boleh nonton YouTube. Terus pas nonton YouTube mendapatkan kesenangan bahwa oke, aku sekarang mendapatkan reward, aku boleh nonton karena aku udah belajar dengan cukup fokus, dengan cukup baik gitu. Jadi ibaratnya kita ngasih hadiah ke diri kita yang sudah fokus dalam waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan reward itu. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan dengan hal-hal lain. Itu biasanya tuh kalau aku perhatiin ada beberapa orang yang menahan diri nih. Misalkan oke, selama 1 minggu nggak boleh buka YouTube, nggak boleh nonton Netflix selama hari sekolah, selama hari kuliah. Nontonnya itu cuma boleh di hari Sabtu sama Minggu. Tapi di hari Sabtu sama Minggunya dia benar-benar nggak belajar gitu. Jadi hari Senin sampai hari Jumat dia beneran fokus belajar, hari Sabtu dan Minggunya dia oke, sekarang waktunya gue bersenang-senang gitu. Ini waktunya gue mendapatkan dopamin yang selama ini tertunda, kasarnya kayak gitulah. Jadi dengan kita bertanya kepada diri kita sendiri, nanti kita balik ke yang sebelumnya nih, kita bisa mengubah kebiasaan sama kita menahan diri kita untuk mendapatkan dopamin itu secara instan. Nah, kemudian yang keempat adalah konsisten gitu. Karena awalnya itu akan terasa berat dan sulit. Yang kita udah terbiasa menggunakan sosial media, kita udah biasa mendapatkan dopamin, kita udah terbiasa mendapatkan kesenangan dari sosial media. Ketika itu dihilangkan, itu awalnya pasti bakal terasa berat dan sulit. Mungkin teman-teman awalnya bakal merasa sedikit hampa karena tidak ada dopamin yang teman-teman terima, tapi kalau misalkan udah terbiasa, itu nanti bakal menjadi hal yang tidak sulit untuk teman-teman rasakan gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, di sini tuh ada grafik, ini the power of tiny gains, jadi maksudnya kekuatan dari peraihan sedikit, maksudnya 1%. Nah, jadi gini teman-teman, 1% lebih baik setiap harinya,
misalkan kan 1% itu sama aja 0,01 ya kan. Nah, misalkan nih 1% lebih baik, 1,01 kalau misalkan kita pangkatkan 365 atau 365 ini maksudnya 1 tahun, itu nilainya bakal sama dengan 37,78. Tapi kalau misalkan 1% worse every day, 1% lebih buruk daripada setiap harinya, ini jadi 0,99. Kita pangkatin 365, itu lama-lama akan menjadi 0, akan mendekati 0 gitu, menjadi 0,03 gitu. Jadi kalau misalkan kita mau memperbaiki diri kita ingin membangun kebiasaan baru, kita ingin intinya ya kita mau improve diri kita, cukup memperbaiki diri kita sedikit-sedikit setiap harinya tapi konsisten gitu. Karena teman-teman perhatiin kalau misalkan mau jago bahasa Inggris gitu, mau jago bahasa Inggris ya teman-teman nggak bisa, oke selama 1 minggu belajar dari pagi sampai malam, nanti tiba-tiba 7 hari kemudian langsung jago bahasa Inggris. Nah, tapi buat jago itu kan harus terbiasa gitu kan, harus improvement kecil-kecil tapi konsisten biar mendapatkan hasil yang besar itu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya niatan yang baik gitu, misalkan udah mau olahraga setiap harinya, tapi olahraganya teman-teman ngerasa misalkan udah ngejalanin nih olahraga selama 1 minggu, terus ngerasa kayaknya olahraga aku nggak langsung sehat, aku nggak langsung kurus, aku nggak langsung ini gitu. Nah itu sebenarnya udah ada nih kebiasaan baik yang pengen teman-teman bangun, tapi gara-gara teman-teman fokus dengan tujuan akhirnya, teman-teman lupa dengan sistemnya gitu. Jadi kalau misalkan mau konsisten dengan hal yang kita bangun, cukup perhatikan dengan sistem yang kita bikin. Karena logikanya ya, misalkan teman-teman mau olahraga, mau misalkan mau diet atau mau apa, ya nggak mungkin selama 1 minggu tiba-tiba udah tercapai targetnya gitu. Tapi dengan membangun kebiasaan baik seperti berolahraga, ya pasti bisa dijamin dalam waktu yang akan datang, semua itu akan memberikan kebaikan kepada diri teman-teman masing-masing gitu. Jadi intinya berubah itu tuh memang agak sulit, menghilangkan kebiasaan kita yang udah nggak terasa pasti ada di diri kita gitu, kayak nggak terasa nih abis buka Twitter di close, tiba-tiba buka Twitter lagi, padahal baru aja ditonton, padahal baru aja dibuka gitu kan. Mungkin hal-hal itu agak sedikit sulit dihilangkan, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Jadi intinya coba sedikit-sedikit aja kita perbaiki diri kita gitu. Mungkin yang awalnya masih kecanduan dengan Instagram, Twitter, YouTube, oh yaudah deh kita ilangin dulu Instagramnya gitu, cukup Twitter sama YouTube gitu. Terus besoknya, oh yaudah cukup kecanduan sama Twitter aja, pokoknya YouTube sama Instagram nggak boleh. Jadi cukup sedikit-sedikit, yang penting konsisten. Kesimpulannya, jadi biarkan diri kita bosan melakukan hal-hal berat seperti bekerja, seperti belajar, agar kita terbiasa mendapatkan dopamin dari hal-hal yang berat itu, dan kita harus ubah cara kita mendapatkan dopamin dengan cara yang lebih positif. Yang awalnya kita mendapatkan dopamin dengan cara yang instan, coba kita ubah mendapatkan dopamin dengan cara yang membutuhkan effort lebih, dengan cara yang yang melibatkan gerakan fisik, yang melibatkan kegiatan fisik kita, biar kita bisa lebih sehat juga gitu. Oke, sekian untuk talk show malam ini. Terima kasih buat Wanda Friends semua yang udah antusias hadir di talk show-nya kalian sampai malam ini. Kalian juga thank you banget, materinya keren banget. Terima kasih semuanya, terima kasih kalian, bye-bye.